warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Ahmad. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, baiklah, yang pertama yaitu kita masuk pada sistem reproduksi pada yaitu adalah skrotum. Skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis. Yang kedua yaitu testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga yaitu epididymis yang berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Yang keempat yaitu vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat yang berisi basa. Yang kelima yaitu kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang keenam yaitu kelenjar Cowper yang berfungsi untuk melindungi sperma. Yang ketujuh adalah vas deferens yang berfungsi sebagai pengangkut sperma yang sudah matang menuju uretra. Yang kedelapan yaitu adalah uretra sebagai saluran ejakulasi semen saat pria orgasme. Yang kesembilan yaitu kandung kemih yang berfungsi menyimpan urin sementara. Yang kesepuluh yaitu jaringan erektil yang berfungsi untuk deposit sperma dalam hubungan seksual. Yang kesebelas adalah kepala penis yang berfungsi membantu orgasme pada pria. Yang 12 yaitu kulit luar yang berfungsi menutupi dan melindungi glans dari terbukanya preputium yang berlebihan. Dan yang ke-13 yaitu rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara untuk kotoran. Jadi seluruh kotoran ini disimpan di rektum sementara. Selanjutnya yaitu adalah saluran ejakulasi yang berfungsi menyemprotkan sperma sehingga masuk ke uretra. Nah, baiklah itu saja untuk pada bagian-bagian dan fungsi sistem reproduksi pada laki-laki. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan ini yaitu ada sistem reproduksi pada perempuan bagian dalam dan ada sistem reproduksi pada bagian luar. Tetapi sebelum kita menjelaskan itu semua, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada perempuan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian di sini beserta fungsinya. Yang pertama yaitu adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai memproduksi sel telur dan hormon seks. Yang kedua adalah tabung rahim, berfungsi tempat pembuahan ovum. Yang ketiga adalah ligamen, sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium. Yang keempat yaitu kandung kemih, tempat menyimpan urin sementara. Yang kelima yaitu simfisis pubis yang berfungsi membantu, mendukung, dan menstabilkan pinggul. Yang keenam adalah uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran penghubung baik pada sistem kemih atau ekresi. Yang ketujuh yaitu labium minus, berfungsi melindungi vagina dan uretra. 8 yaitu labium majus, melindungi organ internal alat reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu adalah anus. Anus ini berfungsi sebagai tempat atau jalur pembuangan fases atau yang kita sering sebut dengan BAB, buang air besar. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma dan saluran keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya yaitu adalah rektum, berfungsi sebagai tempat menyimpan fases sementara. Jadi sebelum fases itu dikeluarkan maka disimpan di rektum ini. Oke, selanjutnya yaitu serviks. Serviks ini berfungsi sebagai melindungi rahim dari infeksi dan jalan masuknya sperma.
Selanjutnya adalah fornix. Fornix ini berfungsi menahan uterus dalam posisi anteflex. Selanjutnya yaitu kolon sigmoid yang berfungsi sebagai tempat menampung fase sementara. Selanjutnya adalah kantong rectouritin sebagai titik drainase. Dan yang terakhir adalah uterus yang berfungsi sebagai menerima sel telur yang dibuahi dan tempat selama berkembangnya rahim tersebut. Jadi sebelum berubah menjadi bayi, maka bayi itu akan diletakkan di tempat uterus ini. Dan selanjutnya yaitu kita masuk pada sistem reproduksi perempuan bagian luar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu adalah labia majora yang berfungsi melindungi organ internal. Yang kedua yaitu pintu masuk vagina, yaitu tempat masuknya sesuatu saat melakukan seks. Yang ketiga yaitu selaput darah yang berfungsi memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar liang vagina. Yang keempat adalah labia minora yang berfungsi sebagai melindungi vagina dan uretra. Yang kelima yaitu kelenjar klitoris yang berfungsi memberikan kenikmatan seksual. Yang keenam adalah mons pubis melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Yang ketujuh adalah klitoris yang berfungsi sebagai memberikan kenikmatan seksual. Jadi fungsi klitoris dan fungsi kelenjar klitoris itu sama karena kedua ini merupakan sama-sama klitoris, jadi sama-sama saja memberi kenikmatan seksual. Yang selanjutnya yaitu uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Dan yang terakhir adalah anus sebagai tempat jalur pembuangnya fases atau yang sering kita kenal dengan BAB. Jadi BAB itu dikeluarkan melalui jalur anus ini. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas bagian alat reproduksi wanita bagian dalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu vagina. Vagina ini sebagai jalan masuk sperma, jalan keluar darah menstruasi, dan jalur lahirnya bayi. Jadi vagina ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu masuk sperma, keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur lahirnya bayi. Yang kedua yaitu serviks. Serviks ini berfungsi melindungi rahim dan jalur masuknya sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus ini berfungsi tempat berkembangnya janin. Jadi janin berkembang di dalam uterus ini sampai dia merasa sampai pada saat ia akan dikeluarkan. Yang keempat yaitu ovarium. Ovarium ini berfungsi memproduksi sel telur dan hormon seks. Yang kelima, saluran telur, berfungsi sebagai jalan bagi sel telur untuk menuju rahim. Yang keenam adalah folikel. Folikel ini berfungsi menghasilkan estrogen. Yang ketujuh, corpus luteum, menghasilkan hormon progesteron. Yang kedelapan adalah endometrium, berfungsi sebagai batas rahim dan menjaga dinding rahim menempel satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah dinding rahim yang berfungsi sebagai melindungi embrio. Baiklah, itu saja alat reproduksi wanita bagian dalam yang dapat saya jelaskan. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Di sini saya sudah menjelaskan bagian-bagian tersebut beserta dengan fungsinya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.